Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman Rika, di mana adiknya nyaris menjadi tumbal pesugihan sebuah rumah makan. Beruntung di menit-menit terakhir bisa diselamatkan dengan mengganti tumbal itu dengan darah dan mata ayam cemani. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2015 di Ungaran, Jawa Tengah. Maaf untuk nama tokoh dan kota saya samarkan atas permintaan yang bersangkutan. Adik Rika, sebut saja Betty, bekerja di sebuah warung makan. Warung tersebut selalu dipadati pengunjung, ramai pembeli. Tugas Rika hanya melayani pembeli. Untuk memasak dan belanja ke pasar, sudah ada karyawan lain. Jumlah karyawan di tempat tersebut sekitar 10 orang. 5 diantaranya tinggal di kamar yang berada di belakang warung tersebut. Betty termasuk karyawan yang tinggal di belakang warung itu. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Saya doakan kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh berkah. Warung makan tempat kerja Betty ini selalu ramai pengunjung. Buka dari jam 10 pagi dan tutup setelah habis. Biasanya sih jam 7 malam semua makanan sudah ludes. Setelah 3 bulan bekerja di warung makan Pak Ponco, Betty mendapatkan perhatian khusus. Kadang ia diberi uang lebih oleh Pak Ponco. Saat memberikan uang ini, menunggu Betty saat sendirian, sehingga tidak ketahuan dengan teman-teman yang lain. Pak Ponco juga berpesan agar Betty tidak menceritakan ini kepada siapapun. Kalau soal gaji, besarnya sama dengan yang lain, tidak ada perbedaan. Ketika Betty pulang kampung dan menceritakan ini kepada kakaknya, Rika menasihati agar Betty berhati-hati, jangan sampai merusak rumah tangga orang, kata Rika kepada Betty. Betty menjelaskan, meskipun sering menerima uang dari Pak Ponco, tetapi Pak Ponco sendiri tidak pernah bergenit-genit dengan Betty, menggoda ataupun mengajak bepergian berdua. Betty yakin Pak Ponco melakukan itu atas dasar keikhlasan dan niat baik. Mungkin juga ia menghargai kinerja Betty selama ini. Setelah warung tutup pada Rabu Kliwon, hari berikutnya, yaitu Kamis Legi, Betty demam. Ia minta dikerokin oleh temannya, agak mending, sehingga malam itu ia bisa tidur.
Tapi pada Jumat siang, demamnya kembali kambuh. Selain itu, ia juga pusing. Ketika Pak Ponco mengetahui kondisi Betty, ia meminta Betty istirahat di kamar, berbaring saja. Mungkin dia kecapean. Setelah 5 hari sakitnya tak kunjung sembuh, Betty mulai resah. Ia menelpon ayah dan ibunya, minta dijemput. Ia ingin istirahat di rumah. Mengetahui kondisi anaknya sakit, ayah Betty mengajak Agung, suami Rika, untuk membawa pulang Betty. Ia mengendarai motor karena jarak warung dan rumahnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30-40 kilo. Sesampai di warung, Agung dan ayah Betty langsung menuju ke kamar Betty, melihat kondisinya. Ia tak bertemu dengan Pak Ponco dan istri yang dikabarkan sedang pergi ke luar kota. Agung terkejut melihat kondisi Betty. Wajahnya pucat, suhu badannya tinggi. Ia melihat kondisi Betty seperti itu. Agung memutuskan untuk membawa pulang Betty. Ia segera mencari mobil untuk membawa pulang Betty. Sementara Agung sendiri mengendarai motor. Jadi ayah dan Betty pulang ke rumah naik kendaraan yang disewa oleh Agung. Agung melihat penyakit yang diderita Betty bukan penyakit biasa. Ini penyakit non-medis. Agung paham dengan penyakit seperti ini karena ia sering diajak gurunya untuk menyembuhkan orang yang mendapat santet atau guna-guna. Sementara itu, ayah Betty yang tak paham dengan dunia metafisika, dengan dunia mistik, ia meminta agar Betty dibawa ke klinik. Namun Agung kekeh bahwa ini tidak perlu dibawa ke klinik. Justru ini butuh penyelamatan secara cepat agar Betty bisa diselamatkan. Terjadi perdebatan yang cukup alot. Namun Agung menjamin jika ayah dan ibu mertua memberi kepercayaan kepada dirinya, insya Allah Betty bisa diselamatkan. Karena ada keyakinan dalam diri Agung, akhirnya ayah dan ibu Betty pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Agung untuk mengobati Betty. Agung pun mengambil motor dan tancap gas menuju ke rumah Ahmad, gurunya. Ayah dan ibu Betty cemas melihat kondisi anaknya. Rika juga was-was. Namun ayah dan ibu Rika meminta agar Rika jangan terlalu memikirkan Betty karena dirinya sedang hamil 2 bulan. Khawatir terjadi apa-apa terhadap janinnya. Namun Rika tetap cemas. Ia terus berdoa sebisanya agar Betty bisa segera sehat seperti sedia kala. Sekitar jam 11 malam, Ahmad dan Agung sampai ke rumah Betty. Ia menengok kondisi Betty sebentar,
kemudian pindah ke kamar kosong untuk berzikir. Ahmad dan Agung mengatakan semua tak boleh mengganggu kegiatannya. Jadi selama berzikir diharapkan tidak ada yang mengetok itu kamar ataupun mengundang-undang namanya. Setelah sekitar sejam berzikir, Ahmad dan Agung keluar kamar menuju ke kamar Betty. Ia membawa secangkir air yang sudah diberi doa. Air itu lalu diusapkan ke muka Betty. Ahmad kaget bukan kepala. Ia tampak terkejut. Namun ia masih diam saja. Ia keluar kamar, mengajak berbicara ayah Betty. Menurutnya, Betty ini diganggu oleh makhluk gaib. Ada makhluk gaib yang menempel dalam tubuh Betty. Sepertinya Betty akan dijadikan tumbal. Namun Ahmad belum menceritakan siapa yang akan menumbalkan itu. Prioritas pertama adalah mencari kesembuhan Betty. Untuk menyembuhkan itu, menurut Ahmad, diperlukan ayam cemani. Ayam cemani ini ayam yang berwarna hitam, dari bulu sampai jengger, paruh, semuanya hitam, kaki warna hitam. Ayah Betty bingung mendengar permintaan Ahmad ini. Ia sendiri tak tahu kemana harus mencari ayam cemani, karena ia memang tidak bergelut dalam hal-hal mistik seperti ini. Tapi ia menjamin berapapun harganya akan ia jabanin, termasuk jika ia harus menjual motor demi mendapatkan ayam cemani itu. Karena ia tak paham, ia memasrahkan kepada Agung, menantunya, untuk mencari ayam cemani tersebut. Mendapatkan uang dari ayah mertuanya, Agung segera berangkat untuk mencari ayam cemani ke Kedu, Temanggung. Tak jauh dari Ungaran, mungkin sekitar 60 atau 70 km. Ia mengajak Ahmad untuk memastikan bahwa ayam cemani yang ia belinya adalah ayam asli. Maklum ada beberapa pedagang yang memang sedikit nakal. Dia mengakal-akali ayam hitam biasa agar menjadi ayam cemani, entah disemir atau cara-cara nakal lainnya. Ayam cemani segera dibawa pulang ke rumah Betty. Ahmad dan Agung kembali berzikir di kamar sebelah. Sementara ayah, ibu, dan Rika menunggui Betty yang masih terbaring lemas. Menjelang tengah malam, zikir Ahmad dan Agung semakin cepat. Dan perlahan-lahan Betty mulai menggeliat. Panas, panas. Tolong ayah, tolong, panas, panas. Betty mulai berteriak-teriak. Gigi atas dan bawah menyatu dengan menggeretak.
Begitu terus yang dilakukan oleh Betty. Tiba-tiba matanya menatap perut Rika yang saat itu sedang hamil 2 bulan. Aku butuh darah. Aku butuh darah itu. Darah yang ada di perutmu, ujar Betty. Ayah dan ibu segera meminta Rika untuk keluar dari kamar. Rika, tinggalkan kamar ini. Itu bukan adikmu lagi. Cepat, keluar. Rika pun keluar kamar dengan ketakutan. Rika menuju ke kamar Ahmad dan Agung yang sedang berzikir. Tolong, bukain, kata Rika. Betty kesurupan, Betty kerasukan. Ahmad dan Agung tak bergeming. Ia terus berzikir, bahkan lebih keras dan cepat. Sementara di kamar sebelah, Betty terus mengamuk. Ia selalu berteriak panas-panas dan sakit. Sampai-sampai ia menendang ayah Betty. Udah. Betty yang badannya kecil itu memiliki tenaga yang luar biasa kuatnya, sehingga ayah Betty terhempas ke lantai. Betty, ini ayahmu. Apa? Ayahku? Dasar kau tua bangka. Kau bukan ayahku. Jangan sekali-kali mengambil lagi Betty. Betty sudah diserahkan ke aku. Kalau kau mencoba mengambil, akan mati kau. Akan kumusnahkan kalian semua, teriak Betty dengan mata melotot. Ayah dan ibu Betty benar-benar ketakutan. Di saat genting itu, masuklah Ahmad dan Agung. Hai, jangan macam-macam kok. Sudah saya bawakan syarat yang kau minta. Betty kaget. Dia mendongak melihat siapa yang masuk. Jangan kau bohongi ya, kata Betty. Ini ayam cemani yang kau minta, kata Ahmad sambil melemparkan ayam cemani ke arah Betty. Betty menangkap ayam itu, langsung dia menggigitnya, menghisap darahnya, kemudian mencungkel kedua matanya dan dimakannya mata itu. Ayam yang mati itu dilempar ke lantai sambil berkata, "Buang ayam itu ke air yang mengalir." Maksud air mengalir di sini adalah dibuang ke sungai. Mengapa kau menyukai gadis itu? Hardik Ahmad. Aku mengabdi ke warung makan itu. Aku harus membuat laris warung makan itu. Sebagai imbalannya, setiap tahun aku harus minum darah segar seorang gadis, kata Betty. Mengapa Betty? Iblis itu menerangkan. Ia hanya menyantap calon kurban yang sudah disiapkan oleh Pak Ponco. Ciri-ciri calon kurban adalah mereka yang sering dikasih uang oleh Pak Ponco. Mendengar penjelasan dari iblis itu, Ahmad dan
Agung segera berdoa lagi, berzikir. Ia meminta ayah dan ibunya membantu berzikir. Tak lama kemudian, Betty mulai lemas. Ia terjatuh. Tubuhnya penuh dengan darah ayam cemani. Badannya benar-benar lemas. Ahmad minta tubuh Betty segera dibersihkan, dimandikan, dan diminta istirahat total sampai kondisinya benar-benar pulih. Setelah istirahat, Betty boleh minum vitamin untuk menambah daya tahan tubuhnya. Beberapa hari kemudian, kondisi Betty mulai membaik. Orang tua pun menceritakan apa yang dialami oleh Betty. Setelah tahu, ia menelpon pada teman-temannya jika ia tak mau melanjutkan bekerja di warung makan itu. Ia juga berpesan agar teman-temannya segera pindah kerja agar keselamatannya lebih terjaga. Demikianlah kejadian menyeramkan yang dialami oleh Betty. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian menyeramkan itu. Untuk kalian yang memiliki cerita-cerita menyeramkan, bisa dikirim melalui email misteri.verhal@gmail.com. Jika menarik, akan kami buatkan versi tayangannya. Sekian dulu, sampai ketemu pada cerita lain yang lebih menyeramkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.